يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Kalau belum ada, dan berkorbanlah. Artinya tuh, jadi sholat dengan korban pada ayat itu sama perintah Allah. Jadi ternyata ibadah korban itu dalam ayat itu adalah perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa kita disyariatkan, diperintahkan oleh Allah menyelenggarakan ibadah korban? Karena ibadah korban itu adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, maka dia kembali kepada fitrahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul menyatakan, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, maka dia kembali kepada fitrahnya. Suci lagi. Akan hebat itu. Qatras min dami, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufirallahu, diampuni dosa dan kesalahannya. Masya Allah, luar biasa. Wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Paham ya Bu ya? Itu hadis Rasulullah yang menyampaikan. Jadi kalau dia ikut menyelenggarakan, kalau aku ikut sebagai peserta ibadah korban, bukan sebagai peserta korban. Kalau peserta korban berarti siap-siap tidak dia. Dan kalau walaupun jago 8 jam. Bu ya, tidak setiap jago yang boleh lebih dari Bu. Maaf Ustaz. Ya. Jadi peserta ibadah korban. Korban itu ibadah, sholat ibadah, zikir ibadah, tilawah Quran ibadah, haji umrah ibadah. Tahun ini tidak dong. Tahun besok entahlah. Tahun petang wallahu a'lam. Tahun akan tiba entah. Jadi itu urusan beliau-beliau itu. Nah, urusan pemerintah dan penguasa. Pandai-pandai dari situ. Jadi korban adalah ibadah. Kita bahas itu. Kita bahas ibadah korban. Kalau kamu ikut sebagai peserta ibadah korban, saya dapat jaminan ampun dari Allah. Keluarga, istri yang tidak ikut dapat ampunan dari Allah karena suami ikut. Anak ikut sebagai peserta ibadah korban, orang tua dapat ampunan dari Allah karena anak ikut. Wa zunuba ahliha, keluarga. Masya Allah, luar biasa. Makanya semangat, alhamdulillah, salapan, hebat, luar biasa itu. Jujur, salapan, jujur. Mudah-mudahan 10 lah. Masih ada hari. Kalau di tempat kita di sana juga ada berapa? 10 ya, yang sudah penuh 10. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah ini maka berlomba-lomba. Jadi satu, ibadah korban adalah sebagai sarana mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalilnya tadi. Ada yang bertanya, oh boleh. Kalau tanya terus ya kamu. Kalau ada bertanya kita boleh tanya jawab. Kalau ada nanti yang di rumah atau yang di kedai yang kurang jelas ceramah kita ini, kajian kita ini boleh dibuka di YouTube. Buka saja Buya Herman Tanjung. Nah gitu. Nanti insya Allah akan ada sudah ratusan di YouTube.
YouTube kajian kita termasuk tentang korban. Jadi setiap kajian kita di Al-Kamil kita upload di YouTube. Ada kawan-kawan ustaz kita yang rajin, ustazah rajin. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi satu itu hikmahnya ibadah korban itu. Yang kedua, ibadah korban adalah sebagai sarana mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat urusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah. Maka itu salah satu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 3 hari lah momentum. Ndak sehari. Jadi hari raya yang paling gadang Idul Adha. Awak kan talabi, kan mana? Talabi ya. Awak kan dari raya gadang ke Jawa kan Idul Fitri. Hari raya akbar, hari raya besar itu adalah Idul Adha. Begitu besarnya takbirnya saja sampai 3 hari, hari tasyrik. Dalam rentang 3 hari itu boleh menyelenggarakan ibadah korban. Mungkin hari raya Idul Adha contohnya jatuhnya hari Jumat. Hari Jumat itu waktu tangguang. Bapak-bapak mau sholat Jumat itu beko. Awak hari Sabtu salah besok mendabir boleh. Atau hari Ahadnya boleh. 3 hari. Oh begitu hebatnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah korban sebagai sarana untuk lihat urus Allah, banyak berzikir, menyebut-nyebut, mengagungkan, memuliakan asma-asma Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik dan agung. Jadi yang kedua, keutamaan, fadilah, hikmah dari ibadah korban adalah ibadah korban sebagai sarana banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertanya begitu, silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya yaitunya ibadah korban itu juga dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah memberikan nilai-nilai kesabaran terhadap seseorang hamba tersebut. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasabiri ala ma asabahum. Mereka bersabar terhadap apa-apa yang menimpa mereka. Kalau ini ada lebih kurang 2 juta sampai ratui, ya Bu ya. 2 juta sampai ratui piti itu kan lawe itu. Lillah, demi Allah, karena Allah siap dan berani kita sabar untuk memberikan, mempersembahkan. Makanya kalau awak ikut sebagai peserta ibadah korban, tidak boleh pesan sponsor lagi. Panitia, ambo ikut korban, tapi jangan lupa kepala dah. Kaki bagian belakang keduanya. Kaki tangan dia loh. Tinggal itu tulang itu tinggalnya. Itu tidak boleh itu. Panitia udah tahu. Ini haknya peserta. Nah gitu. Tidak boleh pesan sponsor. Kalau sudah berikan sudah. Sabar itu mampu mengendalikan diri. Itu sabar dulu. Baik yang datang dari Allah kita tidak senang ataupun yang kita senangi, itu yang sabar. Yang dakwah senangi ya musibah, sakit, kecelakaan. Kadang awak dulu
cucu yang dititipkan, rumah yang dititipkan, kesehatan yang dititipkan, tidak sabar Pak, tidak mampu mengendalikan diri tentang itu, akhirnya hidup berpoya-poya, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Itu sabar. Jadi sabar itu dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, mampu mengendalikan diri, baik yang disenangi ataupun yang tidak kita senangi. Sabar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu sangat penting sekali bagi kita. Kemudian hewan ibadah korban itu adalah sering kita sampaikan yang musinnah. Musinnah itu yang sudah dewasa, dan yang kecil. La tasbah illa musinnah. Tidak boleh kau sembelih kecuali yang musinnah, yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa itu ditandai dengan tanda-tanda kealangan umuannya, atau lah tumbuh tanduk lah tumbuh jangkui nah gitu kalau kambing. Tapi tidak saudara jangkui itu diulang balik ya. Ya Bu ya. Ya kau jangan saya jangkui ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah dari ibadah korban itu memberikan kesadaran bahwa ketaatan, kepatuhan, kepasrahan, ketundukan, bahkan hidup dan mati lillahi ta'ala. Nah itulah yang dimukasih inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku. Korban itu ibadah, korbanku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Ada lillah di sana. Li itu untuk Allah, karena Allah semata-mata. Jadi salah besar kalau ada orang mengecehan itu tidak pada lucu agama. Itu orang sasih itu. Agama itu perlu, hidup dan mati perlu dengan agama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian memakan daging korban itu juga bagian dari hukum sunnah. Kemarin ada muncul pertanyaan, boleh memakan daging korban itu Ustaz? Boleh. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah yang 22 ayat 28, terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kami yang ikut sebagai peserta ibadah korban, supaya tidak ragu lagi. Fakulu minha, maka makanlah sebahagiannya, wa at'imul ba'is fil faqir, dan sebagian yang lain bagikan kepada fakir. Nah itu dah tugas waktu, tugas panitia. Nah itu alhamdulillah kita kan ada panitia korban, pengurus kita. Jadi fakulu minha, maka makanlah sebahagiannya, berarti kita boleh memakannya, dan yang lainnya dibagikan kepada fakir miskin atau masyarakat orang kampung atau jamaah dan lain-lain segala macamnya. Atau kehebatan panitia itu lagi itulah sekarang kan dengan kupon, nah itu supaya terdata dengan rapi, tertata dengan rapi, supaya jangan juga sampai tak mendapat, kan gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian menjual daging korban itu tidak boleh. Dalilnya yang tadi itu, yaitunya Al-Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 162. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku. Korban adalah ibadah, ibadah tidak boleh diperjualbelikan. Ulama yang menyatakan daging korban tidak boleh diperjualbelikan berlandaskan kepada ayat ini, tidak boleh diperjualbelikan. Maka ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian penyembelihan korban, satu, sesudah ibadah sholat Idul Adha. Maka nadabaha udhiya qabla ayyusallu, siapa yang menyembelih mandab sebelum sholat, falyasbaha, maka
korban. Walau ibadah korban itu jatuh pada hari Jumat. Hari Jumat kelima sebelum subuh saja lebih. Biko akan kita mengubah saja, tidak boleh. Nah, gitu. Kemudian menyebut nama Allah, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum memakan daging korban lebih dari 3 hari. Nah, ini supaya kita lebih memahami. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lagi sholat kita katakan. Hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan hadis yang ke 1914. Kalau yang ingin melacak silakan. Dari Abu Ubaid, beliau menyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang memakan daging korban lebih dari 3 hari. Ini dulu. Kemudian setelah itu pada hadis berikutnya, dengarkan penjelasannya Bapak Ibu ya. Hadis yang ke 1916, "Man kana dhabahu dia, siapa yang menyembelih korban, maka jangan menyimpan lebih dari 3 hari," kata Rasul. Kemudian setelah itu pada tahun berikutnya sahabat juga bertanya, "Enggaklah kalau tahun dulu ada kejadian di zaman Rasul, tahun kini sahabat katanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah tahun ini kami juga tidak boleh memakan daging korban lebih dari 3 hari?" Kata Rasul, "La, inna zalika am." Tidak, kata Rasul. Tahun dulu kata Rasul, karena aku ingin daging itu nyampai kepada seluruh manusia. Karena di saat itu terjadi di zaman-zaman perperangan kondisi-kondisi yang sangat-sangat begitu payah lah soalnya gitu kan. Jadi oleh sebab itu maka Rasul menyampaikan boleh memakan daging korban itu lebih di 3 hari untuk tahun-tahun berikutnya kalau seandainya saat itu kita tidak memasak daging korban itu. Mungkin awak tidak masak, simpan dalam kulkas dulu. Ada juga ibu-ibu kayak gitu kan. Karena mungkin sabar masih ada. Enggak boleh. Kalau di zaman Rasul dulu awal-awal perintah ibadah korban itu memang iya dilarang. Jadi kalau ada yang menyatakan, oh tidak boleh makan daging korban itu lebih dari 3 hari, dulu di zaman Rasul awal-awal turunnya perintah ibadah korban iya. Kalau sekarang boleh, tapi ya sampai 5 tahun loh di dalam daging dalam kulkas. Iya Bu? Hah? Seminggu boleh. Nah pokoknya sampai raya Idul Adha boleh. 3 bulan, kalau masih elok boleh, silakan. 3 tahun dah juga ada. Masya Allah. Yang penting saya menjelaskan agar umat lebih memahami karena ada informasi di masyarakat memakan daging korban tidak boleh lebih 3 hari. Dulu iyo di zaman Rasul ini hadisnya, pokoknya wasabir hadis itu hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiganya membolehkan lagi. Hadis pertama itu menjelaskan Rasulullah melarang karena di zaman itu zaman sangat membutuhkan kehidupan sejahtera masyarakat. Kemudian hadis keduanya juga dijelaskan oleh Rasulullah mangkan ada bahwa udhiyah pala di sini jelaskan pala yusbihuban fi baitihi ba'da talatina. Gitu. Siapa yang menyembelih korban maka jangan menyimpan di rumahnya lebih dari 3 hari. Bisai walau sedikit pun. Nah, begitu Rasul. Karena awal-awal di zaman Rasul. Nah, kemudian pada tahun berikutnya ditanya oleh sahabat lagi, ya Rasulullah, apakah tahun ini juga kami tidak boleh makan daging korban lebih 3 hari? Nah, untuk keluarlah hadis berikutnya. Lah, kata Rasul, tidak. Tidak boleh itu. Inna zaka'am, karena tahun
umat di kala itu, kata Rasul. Nah, ya Bu ya. Jadi agar kita tidak bingung dan tidak ragu lagi. Andaikan ada yang bertanya atau ada informasi di tengah masyarakat, boleh dijelaskan. Dulu iya di zaman Rasul, kalau sekarang boleh. Nah gitu. Ya Bu ya. Ada yang ditanyakan? Boleh silakan. Ya Bu, ya Mak, silakan. Batas apa? Batas korban? Ya. Oh gitu. Saikua, duikua, tiga. Oh 3 tahun. Ah, boleh. Itu ya Bu. Batas ibadah korban itu kalau kita sanggup sampai yang mau habis di 2 waktu. Nah, kalau lebih yang mau di 2 waktu, bekal dilanjutkan 7 waktu lain. Gitu. Ya Bu ya. Halo Bu. Ya Bu ya. Nah, tidak ada batas. Selagi kita mampu diberikan oleh Allah kemampuan, lanjutkan. Itu adalah kebaikan. Kamu kalau punya ada peninggalan, ada rumah kos, ada usaha, sampai karena ikut sama mama. Kok nyamang mama dah ada usaha papa dah ada, lanjutin korban nih. Lanjutin sama mama ya. Itu amanah yang baik itu. Nah gitu. Tapi anak tetap dibina dengan agama. Baik Bapak Ibu, saya